Mantan LC, prinsip kita adalah service, puji. Kita berantakan jelek abis mabuk pun tetap akan disayang karena kita memberi makan ego mereka setiap waktu. Nih ya, komentar langsung dari mantan LC sahabat kita Hanami ya. Mudah-mudahan ini bukan termasuk LC yang pernah menjadi pelakor ya, amin. Tapi ini lihat, coba teman-teman dibaca komentar ini ya. Lihat, memang para LC-LC ini mereka tuh sudah diberikan atau sudah melatih dirinya sendiri supaya memiliki kemampuan menyamankan suami-suami kita ya. Untuk bisa kayak jadi perempuan-perempuan yang gak usah pakai bahasa mulut terlalu banyak. Mereka menggunakan bahasa tubuh dan bahasa kasih sayang untuk memanjakan suami kita, menyamankan suami kita. Bagaimana suami kita kagak mau kelepek-kelepek dibuatnya say. Sementara bandingkan dengan kita di rumah ya, yang memang sih dia salah sehingga kita harus marahin gitu ya. Memang salah sehingga kita sulit lagi untuk percaya. Memang iya kita udah trauma banget, memang iya. Tapi kalau kita mau menggunakan cara-cara barbar ini ya, kita mau terus-terusan menggunakan cara-cara kekerasan ini quote unquote ya, artinya ngungkit terus, gak percayaan, marahin terus, bahas lagi. Lalu kita mau di-compare sayang ya dengan para LC yang prinsipnya begini say. Service, puji ya, layani ya. Gimana kita mau menang sayangku? Bukan soal fisik, bukan soal LC lebih merawat diri, dia mah langsing, dia mah anu, sementara kitanya mungkin overweight, kita sedikit agak gembil, kita enggak begitu sebenarnya. Masalah kenyamanan ya, ini mah. Kita harus tahu trik-triknya ya, harus bisa merespon situasi ini dengan sikap yang benar, dengan respon yang baik supaya apa? Supaya keinginan kita mempertahankan suami, merebut suami dari LC lagi itu tercapai. Kecuali teman-teman emang tujuannya enggak, gue mau cerai aja. Oh, boleh, pantas gitu ya. Kalau teman-teman mau ngajakin suami perang terus, pantas. Karena toh keinginan teman-teman mau bercerai, mau divorce. Tapi kalau keinginannya mau bertahan, bahkan mau kembali merebut suami lagi dari LC, lalu kita melawan trik-triknya LC ya, dengan trik LC yang begini, coba ya. Lalu kita lawan dengan kita yang terus aja rungsing, penuh keributan, membuat kondisi di rumah jadi panas gitu ya, nggak adem-adem. Gimana kita mau menang sayangku? Lagian coba deh ngaku jujur, apakah dengan kita terus-terusan membahas, apakah kita dengan terus-terusan ngungkit-ngungkit biar dia sadar nih, biar dia tahu apa yang gue rasakan gitu ya, biar dia tahu seberapa sakitnya gue, apakah cara-cara ini berhasil, trik ini berhasil? Adakah hasilnya? Apakah benar membuat suami jadi sadar terus memperlakukan kita dengan lebih baik? Apakah benar membuat suami jadi berubah, lebih romantis, lebih nice, jadi ngebaik-baikin kita, jadi mengutamakan dan memprioritaskan kita? Kagak. Yang ada ya suami malah jadi lebih sering marah-marah balik sama gue. Yang ada malah suami jadi playing victim gitu loh. Jadi merasa jadi kita yang salah. Jadi kita terus yang ada malah begitu. Suami itu memang begini. Mereka itu egonya tinggi banget. Makhluk dengan ego paling tinggi sayang. Walaupun mereka salah. Bagi mereka kalau mereka udah minta maaf, udah dong. Lu mau terus-terusan siksa gue. Lu mau terus-terusan bikin rumah tangga ini panas kayak begini. Memang begitu, mereka egonya setinggi itu sayang. Makanya gimana sih? Jadi gimana dong Mi? Gue juga gak mau Mi kayak gini. Aku juga gak mau kayak begini terus. Ya ampun, aku juga capek Mimi. Kalau Mimi mau ngomong enak banget nih, aku yang ngejalanin. Kalau disuruh milih juga sebenarnya gak mau kayak begini Mi. Kalau disuruh milih juga aku maunya bodo amat Mi. Kalau disuruh milih juga aku maunya gak mau terus-terusan mikirin suami melulu. Ya Allah, udah depresi, udah hancur banget, udah stres, udah kayak orang gila. Jadi aku harus apa? Harus sayang dong sama diri sendiri ya. Harus fokus dong mikirin masa depan kita dan anak-anak. Harus fokus dong memikirkan dan merasa-rasakan hikmah apa ya yang bisa gue ambil dari kejadian ini. Oh, rumah tanggaku boleh saja berantakan, aku boleh saja hancur, jiwaku boleh saja hancur, tapi tidak dengan hidupku dan masa depanku. Ya, jiwa kita hancur, batin kita hancur, hidup kita belum tentu harus ikut hancur, masa depan kita belum tentu harus ikut hancur. Kita jangan jadi manusia yang udah rugi ya, sakit hati ya, berdarah-darah di sini, udah mah terus hidup kita terbengkalai, udah mah terus kehidupan anak-anak kita terbengkalai, udah mah terus kita melepaskan pikiran-pikiran atau rencana-rencana baik masa depan kita dan anak-anak. Jangan gitu dong. Udah istilahnya kita jatuh ketimpa tangga. Siapa emang yang mau ngurus kita? Siapa emang yang mau ngerawat kita? Siapa emang yang mau fokus memikirkan masa depan kita dan anak-anak? Diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman harus punya pemikiran, oke, boleh rumah tangga ini diuji segini beratnya, oke, boleh jiwa gue hancur-hancuran kayak gini, tapi tidak dengan hidupku.
tidak dengan hidup anak-anakku, tidak dengan masa depan kami. Maka aku akan jadikan momentum ini sebagai momentum untuk aku bisa melakukan sesegera mungkin melakukan sesuatu yang baik untuk masa depanku dan anak-anak. Mungkin aku mau mulai nabung sebanyak-banyaknya. Mungkin aku mau mulai buka usaha, mau mulai kerja lagi, mau mulai mengembangkan kemampuan diri. Aku training apa, ikut kursus apa, biar nanti kalau ada apa-apa aku berdaya, mandiri, aku bisa cari uang gitu ya. Mungkin semua cicilan-cicilan yang belum lunas kita lunasin gitu ya. Mungkin kita lebih merawat diri kita, mempercantik diri kita. Kayak apa merawat diri? Supaya kita lebih percaya diri, supaya kita lebih sayang sama diri kita ya, supaya kita lebih secure dengan diri kita, supaya insecure-nya hilang. Perempuan kalau lebih percaya diri ya, meskipun dia kulitnya nggak glowing, nggak putih, tapi akan sangat menarik untuk dilihat. Perempuan yang penuh kepercayaan diri, perempuan yang yakin sama dirinya adalah perempuan-perempuan yang sangat memikat hati laki-laki. Banding perempuan-perempuan yang merepet, marah-marah terus, nggak percaya sama suami ya. Karena marah-marah terus, merepet, nggak percaya sama suami, ini adalah bentuk dari insecure, rasa insecure. Kita begitu karena kita merasa tidak secure, tidak aman, kita merasa insecure gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang insecure dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri ini, secara otomatis dia akan mengeluarkan energi-energi negatif, sikap-sikap yang negatif, pemikiran-pemikiran negatif, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya juga tidak nyaman. Yuk ya, kita lawan LC-LC ini dengan self-love. Kita lawan LC-LC ini dengan fokus mengembangkan dan merawat diri kita. Jangan kita lawan LC-LC ini sama bisikan dan hasutan setan yang terus-terusan nyuruh kita untuk ngungkit-ngungkit dan ngegerecokin suami. Itu tuh kita lagi dihasut. Kita lagi dihasut sama setan. Dia kan pengennya rumah tangga kita hancur, berantakan ya. Dia kan pengennya kita sama suami sesegera mungkin berpisah. Jangan diikutin ya. Kita lawan dengan self-upgrade. Kita lawan dengan self-love. Kita lawan dengan self-development ya. Kita lawan dengan diri kita yang baru. Kita yang mau lebih fokus merawat diri kita, membahagiakan diri kita, dan menenangkan atau memulihkan luka-luka di jiwa kita. Lakukan ini bukan cuma buat suami, terutamanya lakukan ini untuk diri sendiri ya. Lakukan ini untuk ketenangan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Kalau diri kita udah tenang, udah bahagia, udah tahu bagaimana caranya memprioritaskan diri kita, insya Allah ke depan ada ujian apapun yang mendatangi hidup kita, ada ujian apapun yang mungkin menggoyangkan rumah tangga kita, mungkin kita tidak akan sehancur ini. Karena apa? Karena kita udah punya banyak modal di dalam diri kita ya. Jadi sebetulnya mengembangkan diri, fokus menyayangi diri kita sendiri itu bukan buat orang lain, buat diri sendiri. Hidup ini tuh gak pernah ada yang tahu ke depan akan terjadi apa. Kalau kita dari sekarang mau fokus mengembangkan diri kita, insya Allah ke depan ada kejadian apapun, ada ujian apapun, kita akan bisa melewatinya tanpa kebingungan, tanpa kebimbangan. Karena kita apa? Karena kita berpegangan sama diri sendiri. Tapi Mimi paham sekali, ini sulit sekali. Mimi, ini tuh sulit sekali dilakukan. Gak semudah yang Mimi omongin ya. Ini tuh sulit dilakukan. Yes, I know. Untuk bisa fokus ke diri sendiri ya. Untuk bisa bersikap tenang. Untuk bisa bersikap secara tepat. Menghadapi ujian ini. Untuk bisa gak barbar dan gak nyari ribut terus di rumah, untuk bisa kembali menciptakan kondisi rumah tangga yang penuh dengan ketenangan itu tidak mudah. I know. Makanya yuk kita aktifin ya. Kita aktifin kemampuan pulih bahagia self-love-nya. Kita aktifin jiwa yang pulih bahagia dan self-love-nya. Kita pelajarin, kita latih kemampuan ini di sharing langsung bareng sama Mimi one on one. Caranya teman-teman bisa klik link di bio ya. Kita nggak akan cuman sekedar nanti sama-sama cari tahu dan sama-sama saling sharing tentang ujian rumah tangga ini, tapi juga akan aktifin kemampuan jiwa kita supaya bisa pulih dari semua luka-luka ini, bisa kembali bahagia dan bisa mengaktifkan self love supaya kita lebih sayang sama diri kita dan lebih fokus merawat diri kita, mengembangkan diri kita. Itu semua nanti akan dibahas di sesi sharing langsung bareng sama Mimi one on one. Caranya teman-teman bisa klik link di bio di sana ya. Yuk. Suami selingkuh aku harus apa? Aku harus pulih bahagia self love dulu. Kita aktifin ya pulih bahagia self love-nya. Teman-teman semangat. Oke? I love you.